Shalom. Hari ini selama sebulan kita belajar tentang waktu menabur dan menuai. Ini ada waktu di mana sudah bekerja menabur. Menabur itu berarti hilang. Apa yang sudah tabur hilang sementara. Tapi nanti akan tumbuh dan sudah akan menuai. Ya. Nah, dalam Injil Yohanes 9 ada sebuah cerita. Cerita tentang orang buta dari awal, ya sejak lahir. Lalu murid-murid tanya, Tuhan, siapa yang salah? Menurut saudara, siapa yang salah? Orang tuanya atau orang ini yang lahir sampai buta? Kenapa orang ini? Itu ada kepercayaan dari orang yang mempercayai tentang reinkarnasi. Anda tahu? Ada agama yang percaya reinkarnasi. Jadi kalau ada orang hidupnya nggak benar, nanti dia mati, nanti bisa berubah. Ya, mungkin cacat. Makanya kalau ada orang cacat, bagi sebagian orang yang beragama tertentu berkata ini dulu orang ini jahat. Karena itu dia balik ke dunia jadi cacat. Kalau sudah cacat masih berbuat jahat, nanti dia bisa reinkarnasi lagi dan bisa jadi binatang. Itu kepercayaan. Tapi ada yang percaya orang yang baik nanti jadi binatang. Salah satu binatang yang disembah itu sapi. Sapi baik enggak? Saudara makan dari hidung sampai buntut. Betul? Rujak cingur sampai sop buntut. Semua dipakai. Karena itu sapi ada yang disembah. Ya, itu kepercayaan. Tapi Tuhan berkata, orang hidup hanya diberi waktu Tuhan satu kali saja. Setelah itu datang penghakiman. Karena itu kita mesti hati-hati. Hidup kita ini cuma sekali. Jangan kita pikir kita bisa ulang. Nggak bisa. Ya. Nah, saudaraku, waktu Yesus ditanya itu, Tuhan berkata begini, bukan orang tuanya, bukan anak ini yang salah, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Ya, dan Tuhan lalu menangani orang buta itu lalu sembuh. Nah, kata-kata ini saya dengarkan waktu saya dulu masih muda. Saya dengarkan khotbah pendeta, yaitu om saya sendiri. Dia berkata itu. Supaya Tuhan menyatakan. Nah, itu ayat kata-kata itu berkata, Tuhan nyatakan dalam diri saya. Kenapa, Karena saya dari lahir itu gagap. Gagapnya berat. Ya. Nggak lihat orangnya saja, kalau jawab di telepon saya lama. Jadi hidup saya ini malu sekali, rasa minder, ingin mati. Tapi lalu saya berjanji Tuhan, kalau saya bisa disembuhkan, saya akan menyerahkan hidupku sepenuh dalam tangan Tuhan. Ya, dan melalui firman itu, lalu saya tangkap supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Lalu saya berkata, Tuhan, nyatakan kalau begitu pekerjaanmu dalam diriku. Nah, itulah sebabnya pentingnya sudah dengar firman Tuhan, sudah tangkap
Kalau saudara baca Alkitab, saudara itu berkata, Tuhan jadilah seperti ini. Engkau berkata seperti ini, jadilah. Ya, lalu Tuhan melanjutkan dengan kata-kata, bekerjalah selama hari masih siang. Akan datang malam di mana engkau tidak dapat bekerja. Jadi saudara yang betul-betul mau saudaraku, dipakai Tuhan, engkau mesti bekerja selama hari masih siang. Kenapa? Karena semua kita nanti akan datang malam. Malam itu waktu saudara mati. Mati. Nah, saudara kalau mati, saudara bawa apa? Nah, bawa apa? Saya nggak bawa apa-apa, ke kubur apa yang dibawa? Bangkai, bau. Tapi ingat, kita mesti percaya kalau orang sudah mati, roh dan jiwanya itu ke sorga. Nah, sekarang kalau saudara ke sorga, saudara itu bawa apa? Kenapa? Karena sorga itu bukan tempat materi. Jadi semua hartamu, ya apa yang kau punya, rumah, mobil, semua engkau tinggalkan. Apa yang bisa tetap ada nanti, apa yang sudah bisa bawa? Nah, apa yang bisa bawa? Jiwa, orang. Karena itu saudara, kalau saudara sekarang suka menyatakan perbuatanmu yang baik sampai orang tertarik, ya, lalu saudara bawa kepada Yesus. Kalau orang ini nanti mati, naik ke sorga, dia akan berkata, ini loh Tuhan, dulu yang bawa aku. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah sudah pernah membawa jiwa kepada Tuhan? Oh, saya nggak bisa. Saya dulu juga nggak bisa. Gagap lagi, mana bisa. Tapi Tuhan menyembuhkan saya. Lalu Tuhan kata, ayo kamu menabur, kamu bekerja untuk cari jiwa. Ya, makanya saudaraku, kalau saudara mau, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ya, kita mesti percaya itu. Nah, oleh karena itu, apa tujuan khotbah hari ini? Tujuannya yaitu saudara ini harus menabur. Ya, dan kalau sudah menabur jiwa, saudara akan menuai jiwa. Karena jiwa itu, manusia itu nanti akan hidup kekal terus. Ya, hidup terus di sorga atau di neraka. Jadi jangan main-main. Hidup ini sekarang cuma satu kali. Kalau sudah nggak benar, nanti menderita selama-lamanya di neraka. Banyak orang tidak mengerti ini sehingga antem kromo saja, menipu, korupsi. Ya, mungkin senang, tapi setelah mati kaget dia. Oh, saya kok masuk di neraka. Terlambat, gak bisa berubah. Dan itu selama-lamanya. Ya, karena itu saudaraku, hari ini kita akan belajar dari beberapa perikop Alkitab, yaitu Injil Yohanes 4 ayat 35 sampai 38, Mazmur 126 ayat 5 dan 6, dan eksposisinya itu Matius 13 ayat 36 sampai 43. Ya. Mari kita mulai dengan Yohanes 4 ayat yang ke-35 atau 36 sampai 38. Ya, mari dibacakan.
Bukankah kamu mengatakan 4? Tolong bacakan ini saja. Ayat 36 sampai 38. Bacakan dari sini. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Ya, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup kekal. Jadi ingat, setelah saudara mati, saudara itu akan mengalami hidup kekal enggak? Di sorga dengan sukacita. Ya, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Nah, lalu dikatakan, yang seorang menabur, yang lain menuai. Kadang-kadang orang tua bekerja keras, menabur, bekerja, lalu punya mobil, punya ini, punya siapa yang menuai? Anaknya, cucunya, betul nggak? Nah, lalu Tuhan berkata dalam ayat 38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Nah, apa yang tidak kita usahakan? Yaitu apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengusahakan untuk menghancurkan iblis. Ini kita nggak bisa. Ya, musuhnya terlalu besar. Tapi Yesus di kayu salib, dia teriak, sudah selesai. Aku sudah bereskan iblis. Ya, jadi iblis itu tidak berkuasa atas kita. Kalau kita tidak mau. Kenapa iblis berkuasa? Karena kita mau dibohongi. Kita ditarik dengan keinginan kita dijebak. Ya, karena itu hati-hati dengan keinginan kita. Ya, nah hari ini kita bicara tentang tema ini, yaitu jadilah anak-anak kerajaan. Saudara harus menjadi anak-anak Tuhan yang disebut anak-anak kerajaan. Jadi, saudaraku, orang biasa, tapi kalau hatinya ini mau diperbaiki, mau digarap oleh Tuhan, nanti bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Jadi sekarang ini jangan saudara, saya ini orang biasa, nggak bisa apa-apa, aku nggak punya masa depan. Nanti dulu. Dalam Tuhan selalu ada masa depan. Ya, sekarang sementara mungkin orang menghina kita. Nggak apa-apa. Nanti setelah kita mati, wow, berubah total. Orang-orang kaya di dunia ini, kalau mati, nanti setelah mati, dia, loh kok gini? Bisa. Jadi karena itu jangan kita iri. Tuhan kasih peringatan, jangan kita iri sama orang-orang kaya, orang-orang. Nantinya bagaimana? Karena itu kekal selama-lamanya. Karena itu kita harus jadi anak-anak kerajaan. Dan untuk ini kita akan baca Injil Matius 13 ayat 36 sampai 39 pertama, ya. Bagaimana kita menjadi anak-anak kerajaan. Tolong bacakan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Ya, jadi ingat, di dunia ini dikatakan ladang, ya ayat 38.
Ladang ialah dunia. Jadi dunia ini ladang. Lalu yang menabur itu dua. Yaitu yang pertama yang hijau itu orang yang menabur benih baik adalah anak manusia. Yesus. Kenapa disebut anak manusia? Karena Allah itu keluar dari posisinya menjadi manusia. Ya. Karena itu disebut anak manusia. Saudara. Jadi saudara mesti mengerti. Tapi banyak orang agama lain berkata, kalau punya anak, ya punya ibu, lalu bapak kawin sama ibu, lalu keluar anak. Tidak begitu. Allah kita itu Tritunggal. Tritunggal itu sudah lihat segitiga ya. Segitiga itu 3 sisi. 1, 2, 3. 3 sisi. Tapi satu segitiga, betul? 1. Kalau sisi 1 diambil, segitiga enggak? Tidak. Jadi apa? Sudut. Ya lah. Kalau 2 diambil jadi apa? Garis. Bukan segitiga. Nah Allah kita itu Tritunggal. 3 pribadi tapi jadi 1. Ya. Nah ini yang menyebabkan banyak orang yang tidak ngerti. Allah ini orang Kristen itu 3. Enggak, 1. Tapi satunya itu nempel 3 pribadi. Enggak bisa lepas. Ya, karena itu Tuhan juga minta supaya suami istri itu harus menjadi 1. Rumahnya mesti 1. Kamar tidurnya 1, jangan 2. Ya, uangnya harus 1. Jadi yang laki harus tahu istrinya punya duit berapa. Kadang-kadang diumpat-umpatkan. Nah ini enggak boleh. Ngerti? Kalau mau jadi 1 ya 1. Ya. Jadi Tuhan itu begitu. 3 pribadi menjadi 1. Dan salah satu pribadi itulah Yesus. Yang diutus Bapa turun ke dunia menjadi anak manusia. Yaitu anaknya Maria dan Yusuf. Tapi bukan anaknya Yusuf, anaknya Maria. Karena Maria mengandung oleh Roh Kudus, bukan oleh karena Yusuf. Nah ini juga menyebabkan orang berkata, mana bisa? Loh, kalau Allah mau, bisa saja. Jadi Allah itu pinjam kandungannya Maria. Ya, lalu Tuhan Yesus itu mau menjadi manusia. Kenapa? Karena mau menjadi satu pribadi yang solider dengan Anda. Supaya bisa berkomunikasi dengan manusia. Ya, karena banyak orang berkata, waduh Allah itu, jauh. Enggak, Tuhan kata, aku mendekatkan diriku. Aku turun menjadi manusia, karena itu disebut anak manusia. Ya, nah, waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan sebelumnya itu malaikat-malaikat. Dan waktu Tuhan menciptakan dunia, malaikat itu tanya, Tuhan, ngapain kok ada dunia? Kata Tuhan, aku mau membuat dunia ini tempat penyemaian manusia. Loh, makhluk apa lagi itu manusia? Ya, malaikat tanya. Kata Tuhan, manusia itu nanti aku buat hampir sama dengan aku. Hampir sama. Dia punya kuasa tapi tidak maha kuasa. Ya, dia pandai tapi tidak maha pandai. Ya.
Loh, manusia ini nanti apa fungsinya? Kata Tuhan, manusia itu menjadi pribadi-pribadi yang membantu aku mengelola dunia ini dan menguasai seluruh bumi dan semua ciptaan. Oh, kalau gitu juga menguasai malaikat. Yes, kata Tuhan. Wah, ngamuk enggak malaikatnya? Ngamuk. Karena itu ada satu pentolan malaikat yang disebut Lucifer, ini mempengaruhi malaikat lain untuk berontak sama Tuhan. Jadi sudah mesti ngerti. Malaikat ini jajaran sepertiga malaikat itu ngikut setan. Ya. Karena itu disebut musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Ya. Nah, orang yang menabur benih baik itu anak manusia. Sekarang apa itu benih yang baik? Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Jadi saudara ini diproyeksikan Tuhan menjadi anak kerajaan. Kerajaan Tuhan. Jadi nanti setelah kita mati baru kita ngerti. Wow, sorga itu kerajaan. Kerajaan artinya ada raja, ada suku kemuliaan yang luar biasa. Ya, nah oleh karena itu kita harus menjadi anak-anak kerajaan. Jangan anak-anak si jahat iblis. Karena itu kalau sudah hidup dalam dunia ini ada orang yang selalu cari masalah. Korupsilah, membunuh orang, menipu orang. Nah itu anak-anak si jahat. Jangan kita menjadi anak-anak si jahat. Ya, karena itu dunia, saudaraku, dunia itu diisi dengan yang namanya anak-anak si jahat dan anak-anak kerajaan. Anak-anak si jahat dikontrol oleh yang atasannya, si jahat, iblis. Ya, jadi kadang-kadang suara, kadang-kadang sudah pukulan aja orang itu. Bisa enggak? Kalau sudah jengkel sama orang, ada enggak suara? Wis antem aja, wis gitik aja, tosok aja, dor aja. Ada. Nah itu hati-hati loh. Itu saudara enggak lihat, tapi malaikat setan itu bisa ngintil. Karena itu bisa terjadi kecelakaan. Ya, kadang-kadang orang melihat seperti orang nyebrang, padahal bukan. Jadi-jadian, lalu tabrakan. Bisa-bisa. Kan itu hati-hati. Kita nggak lihat, ya, malaikat itu roh. Dia tidak punya tubuh, nggak punya. Tapi dia bisa menyatakan seperti orang. Karena itu saya kasih tahu saudara, kalau nanti ada anggota keluargamu mati, mungkin seminggu kemudian misalnya ada jemaat kita yang suami istri ya, suaminya cinta Tuhan, dia yang dulu suka bikin ngelas di laut, pipa-pipa di laut, dalam laut ya, Pertamina itu selalu manggil dia. Kalau ada bocor ya pipa, dia yang bisa ngelas di laut, di dalam laut. Nah itu anggota kita. Dia dulu dekat dengan kita sampai dia memberikan satu rumah di Ariloka yang sekarang dipakai oleh pendeta ya Widianto. Saudaraku, dia berikan. Karena dia cinta Tuhan. Tapi umurnya kok pendek. Mati. Lalu ibu ini, Ibu Sugianto namanya. Dia ngomong sama kita, Pak Bekti, saya kok melihat suami saya datang. Pakai celana ya celananya itu. Celana pendek.
kaosnya ya itu. Gimana Pak Bekti? Saya bilang hati-hati, itu setan. Oh setan. Jadi kalau datang lagi, coba kamu tengking. Dalam nama Yesus, pergi. Hati-hati loh. Kadang-kadang saudara karena cintamu sama suami yang sudah meninggal, lalu datanglah setan, mirip. Nah kalau sudah gitu nanti kita ngomong, loh Pak, kowe kok teko? Enggak, iya, aku teko. Tolong masak no ayam putih. Bisa? Bisa. Tapi itu jadi-jadian, hati-hati. Ya, seringkali manusia itu bisa terkecoh dengan roh-roh iblis. Ya, karena itu bagaimana supaya kita menjadi anak kerajaan, jadilah garam, jadilah terang, kata Tuhan. Garam itu untuk apa? Ya untuk rasa. Tapi fungsi yang penting garam untuk apa? Menahan kerusakan. Betul? Jadi kalau sudah punya telur, supaya telurnya itu bisa tahan lama, menahan kerusakan, maka saudara perlu kasih garam. Mana telur asin bisa lama, ikan asin bisa lama. Jadi saudara anak-anak Tuhan ini mesti jadi garam. Artinya saudara menahan kerusakan orang-orang lain. Keluargamu, ya, yang rusak. Sekarang ini kan banyak orang rusak. Narkoba lah, lalu ini, lalu jualan narkoba itu sampai di sekolah-sekolah. Bayangin, oh, jahatnya gimana. Makanya kalau saudara baca berita-berita viral, belakang ini ada seorang yang rame disebut, namanya Epstein. Nanti kalau sudah tidak pernah dengar, Epstein ini punya orang kaya, punya pulau, lalu dia sering pedofil, yaitu memperkosa anak-anak. Setelah diperkosa, dibunuh. Dibunuh lalu diapakan? Dibuang di laut. Orang tidak ngerti. Karena hilang gitu aja. Kalau dibuang di laut, ya dimakan ikan lah. Karena memang dia cari tempat di mana banyak ikan-ikan yang ganas. Sengaja. Ya, ini berita ini karena timbulnya perang Iran sama Israel sama Amerika, jadi sepertinya tertutup. Tapi sebelumnya ribut dunia. Karena penggede-penggede kita banyak juga ke pulau itu. Wow. Ngapain itu? Ya, saudaraku, jadilah garam, jadilah terang. Jadi saudara ini mesti menerangi orang-orang yang berbuat gelap. Ya, jadi kalau ada orang yang mau bekerja gelap, misalnya, yuk dagang gelap, saudara mesti, jangan, kamu nanti bisa ditangkap polisi, ayo yang benar. Ya, kalau gelap-gelap itu untungnya banyak enggak? Banyak. Ya, mana banyak pesuruh-pesuruh mau karena untungnya besar. Cuma bawa narkoba aja, wih, dapat besar. Tapi hati-hati, itu semua namanya anak-anak kegelapan. Nah, saudara mesti jadi anak-anak terang, menerangi, ya. Dan ingat, ada waktu menuai. Kalau apa yang ditaburkan itu nanti akan dituai. Jadi nanti ada waktu menuai. Nah, mari kita baca dalam Matius 13 ayat 39b berbunyi. Iya, waktu menuai itu akhir zaman. Ingat,
zaman kita ini akan berakhir. Jangan saya pikir terus dunia kita ini akan bergulir terus. Enggak. Dunia kita nanti akan dihukum oleh Tuhan. Ya. Nah, karena itu sebelum dihukum, Tuhan ini kirim Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ini untuk menginsafkan. Nanti saya baca Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ya, Roh Kudus pekerjanya menginsafkan. Pertama tentang dosa. Yang kedua tentang kebenaran. Dan ketiga tentang penghakiman. Karena itu kita menjadi orang Kristen, begitu kita datang pada Tuhan, kita lalu diterangi oleh Tuhan. Kamu salah loh. Kamu suka maki-maki itu salah. Dulu maki-maki biasa. Apalagi pakai binatang-binatang. Ya toh anak kadang-kadang kamu babi ya. Nah, kalau anak babi, mamanya apa? Ya babi lah. Nah itu omongan yang gitu kan bodoh. Betul nggak? Mana jangan sampai kita nyepatani anak-anak kita babi, celeng, apalah, kecoa, apa. Nanti kamu sendiri ya seperti itu, jangan. Ya, kita mesti hati-hati dengan dosa yang paling banyak itu di mulut kita. Hati-hati. Karena itu waktu kita sudah kenal Yesus, kita mulai dikasih tahu, nggak boleh loh. Yang ngomong sembarangan itu dosa. Nah, Roh Kudus menerangkan tentang dosa. Karena itu saya beri gambar di sini, ya lilin, pelita, terang. Firman Tuhan ini menerangi kita. Makanya kalau sudah datang ke gereja, itu mulai dikasih tahu, ini enggak boleh loh. Ya, ini enggak boleh loh. Ini yang baik yang kamu lakukan. Ya, jadi kita ini diterangi oleh firman Tuhan. Jangan sampai korupsi, jangan sampai berdusta, jangan maki-maki. Maki-maki itu bahaya. Nanti bisa balik sama kita. Ya, nyepatani, wow, nanti kembali kepada kita. Bahaya, ya. Nah, karena itu setelah kita diinsafkan, kita ini orang berdosa, kita perlu kebenaran. Dan kebenaran itu Yesus yang mau menebus dosa kita. Asal kita mau mengaku kesalahan. Banyak orang kalau salah nggak mau ngaku. Karena itu kalau saudara salah, cepat mengaku. Supaya hubunganmu dengan Tuhan ini baik. Ya nanti Tuhan akan membuka jalan yang engkau nggak pernah pikirkan. Ya, saya dipanggil Tuhan dari Jakarta. Ya, saya kerja di perusahaan Amerika. Lalu Tuhan panggil saya tinggalkan. Orang tua saya bingung, loh kenapa? Ya, saudaraku, tapi karena Tuhan yang menyuruh, saya lakukan. Saya dulu datang ke Semarang, bawa satu koper saja, saudaraku. Ya, lalu saya tidur di rumahnya keluarga yang tidak terlalu kaya, miskin, jualan areng. Ya, saya tidur di situ. Lalu saya mulai, yaitu tadi, menabur. Menabur untuk apa? Untuk dapat orang jiwa. Nah, termasuk saudara yang di sini. Ini karena gedung di sini. Ya, ini tentu biaya ini. Tiap kali menabur itu pasti keluar uang. Ya, kita menabur sudah ada 130-an gereja. Dari satu gereja ya. Jadi ini biaya cukup tinggi terus ya. Di Nias kita bangunkan sekolah untuk orang-orang anak-anak di sana. Kenapa, Karena daerah Kristen itu biasanya bantuan pemerintah selalu sedikit sekali. Ya.
Sehingga orang-orang Nias banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia. Loh, saudara kaget enggak? Tapi ini fakta. Ya, kita buka sekolah di Ngabang. Kenapa saya buka sekolah di Ngabang? Karena ada anak STT dulu yang dikirim ke Ngabang jadi kepala sekolah, ya, jadi kepala sekolah karena supaya hidup, supaya juga kerja, jadi guru, lalu jadi kepala sekolah, ya, waktu mau lulusan, maka orang tuanya datang. Anak ini enggak lulus sebetulnya, tapi orang tuanya datang. Datang apa? Bawa apa? Bawa pedang. Taruh di meja. Brok. Luluskan. Atau pedang. Ya udah. Mahasiswa kita yang kerja di sana jadi ya kepala sekolah, ya wis diluluskan. Pantesansku anak-anak di Kalimantan itu walaupun sudah lulus SMP, baca saja plegak-plegok. Saudara mesti ngerti itu. Yang lulusan SMA dulu kita mau tarik di Semarang untuk kita didik jadi pendeta. Masih plegak-plegok, SMA. Bayangin. Karena itu saya berkata, sudahlah diganti proyeknya. Dulu proyeknya untuk buka STT di sana. Sudah masuk, yaitu anak-anak SMP masih plegak-plegok. Kita ganti jadi sekolah biasa. Sekarang sekolah kita maju di sana, anaknya bupati masuk, anaknya ketua DPRD masuk. Tapi kan perlu biaya, betul? Karena itu kalau sudah memberikan kolekte, persembahan, ini bukan hanya untuk kami yang melayani. Kita bangun. Nah, kenapa? Karena nanti satu kali orang kalau sudah mati, nanti ada penghakiman. Nanti Tuhan tanya, kamu sugih uangmu untuk apa? Kamu pinteranmu untuk apa? Ya, karena itu saudara mesti belajar untuk memberkati. Kita dipanggil menerima berkat untuk memberkati. Ya, jadi kita sudah buka sekolah di Nias, lalu juga di Ngabang, lalu beberapa yang kecil-kecil. Yang terakhir juga di NTT, di Sumba. Ya, karena ada waktu menuai. Nah, sekarang pertanyaannya, hidup kita ini seperti lalang atau seperti gandum? Ya, jadi orang-orang zaman dulu, kalau mau merusak ladang orang lain, dia kirim orang, untuk apa? Untuk menabur, tapi menabur lalang. Waktu ditabur permulaan muncul mirip, hampir sama. Iya, gandum sama lalang itu hampir sama. Karena itu waktu mulai begitu murid-murid tanya, Tuhan, apakah kita cabut saja lalangnya? Kata Tuhan, jangan. Kamu nggak tahu mana yang lalang, mana yang gandum. Biarkan, nanti tumbuh bersama. Nanti waktu menuai kelihatan, ya lalangnya seperti ini. Kalau gandum gimana? Tunduk. Kalau lalang, ya, karena apa? Karena enggak punya isi. Ya, banyak orang yang suka sombong itu biasanya lalang. Ribut, mana di pemerintah ini. Pemerintah kadang-kadang sudah baik. Zamannya Jokowi aja dionen-oneni. Nah, dia disuruh jadi presiden, ora iso.
Betul nggak? Sekarang Prabowo, ya ada saja. Nah, saudara mau jadi presiden. Nanti pasti digarap sama orang, betul nggak? Susah ya. Oh Tuhan Yesus baik aja yang masih diganggu. Itulah dunia. Itulah lalang. Karena itu sudah lihat apa yang dikatakan Tuhan kepada orang-orang yang seperti lalang. Yang hidupnya itu enggak punya buah hasil. Ya, waktu Jokowi memerintah sudah lihat sekarang ada tol, ada apa, ekonomi maju, ya toh. Tapi yang ngonen-ngonen itu, ya coba. Hasilnya apa toh? Ribut terus, bikin kacau. Itulah manusia. Matius 13 ayat 40-48. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ya, lalang nanti dikumpulkan pada akhir zaman. Lalu Tuhan, anak manusia menyuruh malaikatnya mengumpulkan untuk diapakan? Semuanya dicampakkan ke dalam dapur api. Neraka. Jadi ingat, dalam hidup ini nanti orang-orang yang enggak benar itu, nanti ada penghakiman. Masuknya kemana? Neraka. Ya, kenapa? Karena hidupnya itu tidak memberi berkat. Bikin kacau terus. Di mana saja tetap ada. Selama ada setan, ya ada yang gitu. Ya, karena itu saudara pikir, wah ada enggak negara yang terus baik? Ada saja. Orang-orang yang bikin masalah. Saudaraku. Dan itulah fakta hidup. Ya, karena itu nanti jangan sampai kita, yang penting kan begitu ya, jangan sampai kita nanti dicampakkan oleh Tuhan ke dalam neraka. Wow, ini yang sangat mengerikan ya, kalau kita nanti dicampakkan oleh Tuhan ke neraka. Saudaraku, jadi dicampakkan, di situ akan terjadi ratapan dan kertak gigi. Dan ini selama-lamanya. Terus. Ya. Mungkin 15 tahun lalu, pemuda-pemuda kita retreat di Bandungan. 10 anak mendapat penglihatan. Apa itu neraka? Saya dulu enggak ngerti. Neraka itu ya apa modelnya. Tapi anak-anak ini memberitahu. Mereka pulang dari retreat dan berkata, Pak Bekti, neraka itu seperti ini. Ya, ada, saya lihat, ini 10 anak loh, melihat penglihatan. Ya, lidahnya itu ditarik oleh setan. Ada, putus, del. Habis putus, keluar lagi lidahnya. Ditarik lagi. Berulang-ulang seperti itu. Saya dulu tidak bisa membayangkan neraka. Tapi anak-anak itu memberitahu begitu. Pantesan Tuhan berkata, disiksa siang malam selama-lamanya. Ini real loh. Jadi jangan sudah pikir, ya hidup ini paling mati. Loh, habis mati, nah itulah. Tuhan nanti akan melakukan penghakiman. Jangan sampai kita seperti itu. Kenapa lidahnya ditarik? Bohong. Maaf kata. Lalu ada alat kelamin yang kesakitan.
keluar apa tuh? Set, apa itu? Cacing-cacing dari alat kelaminnya dia. Ini anak 10. Setahun kemudian ada anak anggota kita yang ambil S2 di Jakarta, pulang. Pak Bekti, saya mau cerita. Saya kok mendapat penglihatan. Apa penglihatan? Diulang seperti itu. Ada seorang wanita pelukis di Korea. Dia lalu melihat tentang neraka. Maksud Tuhan supaya kamu melukis. Nanti sudah bisa lihat itu. Ya, dia pelukisku, karena itu dia melukiskan. Ya, salah satunya lukisan seperti ini. Jadi ini real. Jadi kita mesti ngerti ya, hidup ini jangan sampai kita salah. Nanti kalau sudah mati, saudara nggak bisa mengubah posisinya. Selama-lamanya disiksa, selama-lamanya. Mengerikan. Karena itu Tuhan itu mengasihi manusia. Dia memberitahu kepada kita, jangan sampai binasa. Jangan sampai kita nanti dihukum Tuhan seperti itu. Ya, kalau orang sekarang mafia, enak punya tentara, bayangin ya. Ada sampai tentaranya 5.000, itu di Kolombia itu. Yang digarap sama pemerintah Amerika itu. 5.000 tentaranya, punya tank, punya ini. Makanya, merajalela. Ya, kirim narkoba ke Amerika. Dan karena itu Donald Trump ini ngamuk karena itu. Ya, karena banyak orang itu cari duit di Amerika. Istimewa jual narkoba. Sampai orang Amerika banyak yang teler. Betul nggak? Sudah lihat enggak itu sampai ya seperti orang zombie gitu. Karena itu presiden ini ngamuknya iya karena itu. Jadi sudah mengerti dunia ini, waduh, ada orang-orang seperti ini, jahat seperti ini, lalang. Karena itu kita jangan seperti lalang, kita harus seperti gandum. Dan Tuhan berjanji, kalau saudara mau hidup benar, maka orang benar itu nanti akan bercahaya. Ya, bercahaya seperti bintang-bintang dan seperti matahari. Ini janji Tuhan. Ya, karena itu dilanjutkan Injil Matius tadi pasal 13 ayat yang ke-43 sekarang. Bacakan. Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, pada waktu itulah. Pada waktu menuai, pada waktu penghakiman. Orang-orang benar. Karena itu saudara datang ke gereja itu maksudnya supaya kita ini diajar yang benar. Kita hidupkan cuma sebentar. Umurmu berapa? Mungkin paling tua di sini ya saya. Saya 85. Ya sebentar lagi saya pasti mati. Ya, tapi saudaraku, umur saudara kan cuma sebentar. Kalau saudara susah, tapi benar, nggak apa-apa. Jangan sampai saudara susah, lalu cari jalan, nggak benar. Lebih baik susah, tapi benar. Kenapa? Paling-paling apa? Mati. Ya tuh. Habis mati, susahnya masih ada. Hilang. Nggak ada. Karena itu jangan sampai kita ini nggak mau benar. Kita mesti hidup benar. Dan Tuhan berjanji, orang benar itu percaya seperti matahari. Wah,
bukan main. Dalam kerajaan. Ya. Dan Tuhan berkata, siapa bertelinga, dengar loh. Nanti jangan, loh Tuhan, kok piye ini aku di neraka. Tuhan ampuni saya. Tuhan kata, no. Kasep. Terlambat. Kamu diberi waktu hidup. Kamu dengar enggak? Karena itu jangan menyesal setelah mati. Enggak bisa diubah. Enggak bisa. Daniel 12 ayat yang ketiga. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Seperti bintang-bintang. Bintang pelajar, berarti pelajar yang paling pintar. Ya, bintang film, wah pemain film yang paling bagus, bintang. Ya, tapi itu sementara saja, ya tak? Saya punya teman yang di Singapura 2 tahun lalu mati. Waktu di SMA saya bersama satu kelas. Ya, dia paling top. Ya, angkanya 99 waktu lulus itu. SMA. 10, 9, 10. Waktu universitas sama-sama saya di ITB. Wah, kalau sudah ujian, kita mesti tanya sama dia. Jawabannya apa? Kalau sudah jawabannya sama, lega. Pasti lulus. Karena hebatnya. Ya. Dan lihat orang-orang itu seperti bintang, tapi sementara di dunia. Dan Tuhan berkata di sini, orang-orang bijaksana. Makanya tahun ini kita bicara tentang be wise. Jadilah bijaksana. Apa itu bijaksana? Yaitu orang-orang yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Sekarang ini banyak orang dituntun pada ayo kerja. Betul nggak? Kerja apa? Oh, gajinya gede. Apa? Nyelundup narkoba. Itu penuntun. Ayo kerja di Kamboja, ya tahu? Banyak orang Indonesia ke sana. Dipegang, matanya dicukil, lalu buah pinggangnya diambil, ginjalnya diambil, dijual. Sampai begitu. Sampai tentara Indonesia pergi ke sana untuk mengambil. Ini fakta loh. Kejamnya gimana itu? Coba. Dunia kita ini sudah rusak. Tapi lihat, kalau engkau mau benar, coba saudara jadilah orang-orang yang menuntun banyak orang. Karena itu saudara yang belum berkomsel, di sini ada komsel-komsel toh. Ya, ayo ikut komsel, nanti kalau sudah ikut komsel, jadilah pemimpin komsel. Supaya bisa dibelah lagi, supaya saudara bisa bawa orang jiwa-jiwa. Itu namanya saudara menuntun orang kepada kebenaran. Nanti setelah mati, sudah berkata, wah, iya terima kasih Pak Bekti. Aku dulu dengarkan khotbahmu itu, aku berubah, aku nuntun banyak orang. Nah itu aku senang. Amin. Saudara menjadi orang-orang yang menuntun banyak orang, nanti akan menjadi bintang-bintang dalam kerajaan sorga. Ya, kita bacakan ayat terakhir ini. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Iya, orang yang menabur mencucurkan air mata. Nabur itu artinya hilang. Kalau sudah tabur, saudara punya benih. Benih ini mau dimakan semua atau
sebagian ditabur. Betul nggak? Kalau semua dimakan, habis. Nanti saudara tidak dapat lagi. Tapi kalau sudah tabur, saudara akan menuai. Karena itu pikirkan masa depanmu. Karena itu jangan cuma sekarang piye yo, sing kepenak ngono lho. Ya, saking kepenake, ya sudah kerja yang kepenak gitu. Yang enggak susah-susah. Karena itu orang, ayo jual narkoba. Kepenak cuma naik pesawat. Enggak usah mekul-mekul, naik pesawat digemboli dengan narkoba, uangnya banyak. Tapi nek ditangkap, nelongso. Ya pilihlah. Karena itu mari, ayat ini berkata, orang yang menabur, mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Orang yang maju, berjalan sampai menangis, menabur benih, pasti. Nah ada kata pasti itu. Pasti. Jadi jangan hidupmu engkau jadikan sia-sia. Nanti celaka. Ya, jangan sampai engkau kecewa setelah mati. Sayang, banyak orang nggak tahu itu. Tapi mari kita yang tahu kebenaran bahwa hidup itu ada yang kekal nanti. Ya, mari kita mau datang pada Tuhan. Tuhan, inilah hidup.